Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak kata Kanjeng Nabi orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Tidak sabar dan tidak syukur. Kalau kalian tidak sabar dan tidak syukur, berarti kalian tidak termasuk orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi ikut-ikut bawang saja, ya dapatnya cuma rasa lapar dan haus saja. Jiwanya, hatinya, keimanannya tidak berpengaruh belasnya. Makanya disinggung oleh Kanjeng Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Disinggung oleh Kanjeng Nabi banyak, berarti enggak dikit. Berarti yang puasa temenan hanya sedikit. Kalau wakeh yang tidak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan apa-apa cuma sedikit. Banyak dalil-dalil tentang sabar, banyak dalil-dalil tentang syukur, dan semuanya itu yang mendapatkan hanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 90. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum assalam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang, ini tentang orang munafik yang gak boleh kita itu fa in tawallau faquduhum waqtuluhum. Gak boleh kita itu memboikotnya, menahannya, bahkan gak boleh kita membunuhnya. Ini membicarakan tentang orang munafik. Illal ladzina, kecuali orang-orang munafik yang yasiluna, menyambungkan mereka ila kaumin, terhadap suatu kaum, bainakum wa bainahum mitsaqun, antara kalian dan antara mereka mitsaqun, perjanjian. Jadi nggak boleh kita menghukum, memboikot, menahan, bahkan membunuh orang-orang yang munafik yang menyambungkan dirinya kepada suatu kaum antara kalian dan antara mereka kafirun, mitsaqun, perjanjian. Jadi misalkan ada suatu kaum antara muslimin dan kafirin itu mengadakan perjanjian perdamaian di situ, suatu kaum itu, kemudian orang-orang yang munafik ini menyambungkan dirinya, menghubungkan dirinya masuk ke dalam kaum yang seperti itu, gak boleh kita itu menghukum, menawan, bahkan membunuhnya. Gak boleh. Au ja'ukum, atau ja'ukum, datang mereka orang-orang munafik itu kum, kepada kalian, hasirat suduruhum, dengan keadaan hasirat, sempit, suduruhum, dada mereka. Sempit ini bisa diartikan keder, takut juga bisa. Dadanya orang yang munafik itu penakut aslinya. Au yuqatilukum, yang mana orang munafik yang sempit dadanya, yang takut hatinya, tidak akan membunuh kalian. Jadi ayyuqatilukum, mereka itu berat hati atau takut hatinya untuk mengadakan pembunuhan atau peperangan melawan kalian orang muslimin. Au yuqatilu qaumahum, juga takut, sempit dadanya, keder hatinya untuk memerangi qaumahum, kaumnya mereka sendiri, yaitu kaum kafir. Jadi orang yang datang dengan rasa takut, dengan rasa sempit, dengan rasa berat di dadanya, di hatinya untuk peperangan, takut untuk berperang melawan kaum muslimin maupun kaum kafirin,
Gak boleh kita itu menahan dan membunuhnya, memboikotnya, gak boleh. Walau sya'allahu, dan seandainya menghendaki siapa Allah, lasallatohum, untuk memberikan kekuatan, memberikan kekuasaan, sultan, alaikum atas kalian, falaqatalukum, maka punya keberanian mereka untuk memerangi kalian. Jadi untuk lasallatohum, memberi kekuasaan, memberi keberanian kepada mereka orang munafik, alaikum atas kalian kaum muslimin, falaqatalukum, maka orang munafik itu akan memerangi kalian kaum muslimin. Seandainya, andai kata, umpamanya diberikan, dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kekuatan, kekuasaan kepada kaum munafik. Kalau andai berarti tidak akan pernah terjadi. Fa ini tazalukum, maka jikalau i'tazalu, uzlah, menyendiri atau menyingkir mereka kaum munafik tadi, kum atas kalian, falam yuqatilukum, maka orang munafik tadi, yuqatilukum, falam, tidak, maka tidak akan memerangi kalian, wa alqau ilaikumus salam, dan bahkan akan mengungkapkan, mengemukakan orang munafik tadi, ilaikum, kepada kalian, assalamah, perdamaian. Kalau sudah tahu seperti itu, fama ja'alallahu, maka tidak menjadikan siapa Allah, lakum, atas kalian kaum muslimin, alaihim, atas orang-orang yang munafik, sabila, jalan untuk menahan atau membunuh atau memerangi. Ini perkecualian bagi orang munafik yang tidak boleh ditahan atau diperangi atau dibunuh, gak boleh, ada perkecualiannya. Lain lagi kalau orang munafik itu memper atau bersekongkol, cenderung kepada orang kafir, jelas diperangi gak apa-apa. Dan ini semua menceritakan hak-hak orang munafik, gak boleh untuk ditahan maupun dibunuh atau diperangi. Yang namakan orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Ngakunya di lesannya beriman, tapi kenyataannya tidak. Berhati-hati sama orang munafik. Kita belajar Al-Quran ini untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, ke lembah kesyirikan, bahkan juga ke lembah kemunafikan. Kalau tahu ciri-cirinya orang munafik seperti itu, jangan sampai di dalam jiwa kita ada ciri-ciri orang munafik. Kalau kelihatan yang sono tuh lebih menggairahkan, lebih menguntungkan,
pro sama yang sono. Kalau yang sini tuh lebih menguntungkan, lebih menggembirakan, pro ke yang sini. Itu namanya munafik, gak jejeknya, gak tetap pendiriannya, mencelek bermuka dua, medeni, mukanya dua itu, wajahnya dua itu menakutkan. Yang depan ada, yang belakang ada, menakutkan ya. Makanya nggak boleh kita bermuka dua aja nggak boleh, apalagi kita mencari muka. Kita sudah punya muka, nggak usah cari muka lagi ya. Apalagi bermuka dua, medeni. Jadi nggak boleh. Tatkala ada orang datang kepada sebuah kaum yang di situ sudah ada perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dan kafirin, nggak boleh kita membunuh, memerangi, menahan orang munafik yang bergabung terhadap kaum seperti itu, yang di dalamnya ada perjanjian perdamaian. Atau juga ada orang munafik datang kepada kita dengan rasa takut. Memang orang munafik itu penakut ya. Takut, dadanya keder, hatinya keder, sempit. Datang kepada kalian karena tidak ada orang munafik itu jiwanya jiwa pemberani, itu nggak ada. Pasti jiwanya jiwa pengecut. Makanya sampai nggak boleh jadi orang munafik. Kalau sampai jadi orang munafik, pasti jiwanya pengecut ya, nggak berani ya. Apalagi mengatakan hak itu hak, batil itu batil, pasti nggak akan berani. Katanya tahu kalau Allah itu maha melihat, katanya tahu kalau Allah itu maha mendengar. Kenapa kok masih maksiat? Kenapa kok masih berbohong? Itu sudah tanda-tandanya ada jiwa-jiwa munafik di dalam jiwa kita. Pasti tatkala kejujuran itu tidak terungkapkan di dalam dada kita, pasti akan ada rasa takut. Gak berani mengungkapkan kejujuran, katanya qulil haq walau kana murran, tapi kita punya jiwa-jiwa pengecut, takut di dalam dada kita, maka jiwa-jiwa munafik sudah ada di dalam jiwa kita. Makanya ini harus hati-hati. Bahaya kalau semua orang punya jiwa-jiwa munafik, bahaya walaupun dia baik luarnya, namun hatinya tidak, itu bahaya. Karena apa? Kata Sayyidina Ali kemarin, gimana? Kezaliman akan tetap ada, kezaliman akan tetap eksis, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Orangnya baik iya, tapi tatkala ada kemaksiatan, ada kezaliman, dia tetap diam. Kenapa kok diam? Karena ada rasa takut di dalam hatinya. Berarti sudah ada ciri-ciri hasirat suduruhum, sempit dadanya, takut dadanya, keder hatinya untuk mengungkapkan kebenaran. Nanti kalau aku ungkapkan kebenaran, nanti aku sama yang sono tuh dimusuhi. Nanti kalau aku nggak mengungkapkan, nanti sama yang sini nih aku dimusuhi. Dia tidak berfokus, tidak berpedoman pada kebenaran, bahwa kebenaran itu asalnya dari Allah. Kebaikan itu asalnya dari Allah. Kalau keburukan asalnya dari kita sendiri. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Kalau kebaikan itu asalnya dari Allah,
Kalau keburukan asalnya dari diri kita sendiri. Gimana ayatnya? Hah? Nakala tahdi apa? Kebaikan asalnya dari Allah. Kalau keburukan asalnya dari kita sendiri. Gimana ayatnya? Gak hafal. Kalau sudah gak hafal, gak paham. Kalau sudah gak paham, gak akan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, pasti paham. Kalau sudah paham, pasti hafal. Gimana? Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Kalau kebaikan asalnya dari Allah, kalau keburukan asalnya dari kita sendiri. Gimana? Gimana kan? Hah? Gimana? Apaan? Tak paham, pasti tidak dikerjakan. Kalau sampean paham, kalau sampean hafal, paham, nggak berani untuk mengerjakan, berarti ada jiwa-jiwa munafik. Ini bukan jiwa munafik, ini jiwa-jiwa jahil yang harus sampean perangi. Kanjeng Nabi ini mengajak kita, mengangkat kita dari kejahilan menuju keilmuan. Jangan sampai kita nggak merdeka, jangan sampai kita nggak merdeka, nggak pinter, nggak cerdas, harus dilawan tuh kebodohan tuh. Kenapa kok bodoh? Karena malas. Ya. Gimana? Titik-titik wa minallah, titik-titik wa min nafsika. Gimana? Tak tahu titik-titiknya. Jadi takut orang-orang munafik itu, di dalam hatinya ada ketakutan. Kalau di hatinya sudah ada ketakutan, pasti akan terpancar ke wajahnya. Kalau orang penakut, hatinya kecil, dadanya sempit, wajahnya akan pucat. Disembelih pun gak akan keluar getihnya itu. Disembelih pun tidak akan keluar darahnya. Makanya jangan sekali-sekali nyoba-nyoba jadi seorang pengecut. Gak ada ceritanya nyoba-nyoba jadi seorang pengecut, gak ada. Kanjeng Nabi gak mengajarkan kita seorang muslim menjadi seorang pengecut. Mengajarkan seorang muslim untuk menjadi seorang pemberani. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar, yang hak, walaupun itu pahit adanya. Pahit itu jamu. Jamu itu menyehatkan. Dan semua itu walau Allah, seandainya menghendaki siapa Allah. Kalau nggak ada kehendaknya Allah, nggak akan terjadi. Termasuk memberi petunjuk kepada hambanya. Kita sebagai ulama, kita sebagai ustadz, sebagai kiai, itu hanya wasilah dalam menyampaikan petunjuk dari Allah. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad gak berhak memberikan
petunjuk terhadap umatnya kecuali Allah yang menghendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi mayyasha. Kalau Allah menghendaki pasti kalian akan diberi petunjuk. Kalau Allah menghendaki pasti kalian akan dipahamkan. Kalau sudah dipahamkan oleh Allah berarti kalian itu diharapkan dijadikan orang yang baik oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang baik oleh Allah. Gimana dalilnya? Gimana? Kalau ditakdirkan menjadi orang yang baik, pasti akan difaqihkan dalam hal agamanya. Gimana dalilnya? Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dipraktekkan, kalau udah paham itu dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan lupa lagi, nggak hafal lagi. Amai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Praktekkan itu. Masalah kebaikan tadi yang asalnya dari Allah belum ketemu. Mana? Gak ketemu masih. Ini semua menceritakan jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam dada kita. Makanya sampai itu kebodohan itu harus diperangi, karena kebodohan itu menutup dada kita, menutup hati kita dari petunjuk Allah. Dilawan itu. Kalau enggak, sampean akan tetap berada di dalam kezaliman, kegelapan, kebodohan. Harus diperangi. Bicara munafik ini adalah diri kita. Gak boleh kita nunjuk orang lain. Pengecut itu adalah diri kita. Gak boleh kita tunjuk orang lainnya. Harus kita ciptakan perdamaian, harus kita ciptakan kemenangan di dalam hati kita. Termasuk puasa di bulan suci Ramadan ini adalah untuk memerangi diri kita sendiri, memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Baru sampean akan dimenangkan oleh Allah. Kalau sungguh dimenangkan di sini maksudnya apa? Dimaghfirah segala dosanya, segala kesalahannya, dan besok di yaumil qiyamah ditakdirkan dimasukkan ke dalam surganya berkat rahmat Allah. Kalau puasanya temenan, kalau puasanya ingin mencari ridha Allah, pasti dosa-dosanya akan dimaghfirah. Gimana hadisnya? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau sampean berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan keimanan dan mengharap kebaikan ridho dari Allah, maka ghufira lahu, dimaghfirah setiap
kesalahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Syaratnya dua, yang satu harus beriman, sedangkan iman oleh Imam Ghazali diparuh menjadi dua. I'lam annal imana nisfani, nisfus sobri, nisfus syukrinya. Harus, kalau puasa kita harus sabar, kalau puasa kita harus bersyukur. Kalau enggak begitu, enggak akan dipanggil-panggil kalian oleh Allah. Cuma melok-melok bawang, ikut-ikut bawang, waktunya makan, namanya sahur, namanya berbuka, ya. Ikut bawang, dapatnya apa? Ya lapar, haus dan lapar dan haus saja. Gimana dalilnya? Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak kata Kanjeng Nabi, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Tidak sabar dan tidak syukur. Kalau kalian tidak sabar dan tidak syukur, berarti kalian tidak termasuk orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi ikut-ikut bawang saja, ya dapatnya cuma rasa lapar dan haus saja. Jiwanya, hatinya, keimanannya tidak berpengaruh belasnya. Makanya disinggung oleh Kanjeng Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Disinggung oleh Kanjeng Nabi, banyak berarti enggak dikit. Berarti yang puasa temenan hanya sedikit. Kalau wakeh yang tidak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan apa-apa cuma sedikit. Banyak dalil-dalil tentang sabar, banyak dalil-dalil tentang syukur, dan semuanya itu yang mendapatkan hanya sedikit. Qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang-orang yang bersyukur. Hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur hanya sedikit. Yang sabar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallah ma'as sobirin. Ya sedikit, kaumnya hanya sedikit, tapi bisa mengalahkan kaum yang banyak. Yang banyak tadi gak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang sedikit ini yang mendapatkan. Kenapa kok mendapatkan? Allahu ma'asobirin, karena bersama Allah, dibarengi oleh Allah. Kenapa kok dibarengi? Karena sabar. Paham murah? Makanya sampai ini tinggal 2 hari lagi puasa, tinggal 2 hari lagi. 2 hari atau 3 hari? 3 hari lagi puasa, ya. Makanya harus sungguh-sungguhnya itu dengan keimanan. Iman itu harus dengan sabar dan syukur. Ya, paham? Terus wahtisaban dan mengharap kebaikan, mengharap ridho dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, seluruh kesalahannya, seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah, akan dimaghfirah, dimaafkan,
diampuni, dan besok di yaumil qiyamah kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga berkat rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.